Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Saya Iman Sulaiman. Seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi dan peristiwa seputar Cianjur dan sekitarnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 16 Juli 2013. Dan pemirsa, inilah informasi yang pertama. Pemirsa, harga sembako memasuki bulan Ramadan di Pasar Cipanas, terutama harga daging sapi naik hingga 100%. Melonjaknya harga sembako sudah dimulai sejak awal Ramadan. Demikian pantauan TV Cianjur pada hari Rabu 10 Juli 2013. Pada awal bulan Ramadan, Rabu 10 Juli 2013, pantauan harga 9 bahan pokok di Pasar Cipanas, termasuk daging sapi, daging ayam, telur, dan beras, harganya melonjak naik hingga 100%. Harga rata-rata per 1 kg daging sapi berkisar Rp100.000, daging ayam Rp30.000, telur Rp22.000, beras 1 liter Rp8.000, dan sayuran pun ikut naik. Kusmiaji, Kepala Pasar Cipanas, menuturkan bahwa menjelang awal bulan Ramadan, harga 9 bahan pokok mulai sayuran, daging, dan telur naik 100%. Sedang 3 hari di bulan Ramadan, harga bahan pokok mulai turun lagi kecuali daging sapi. Dalam puasa memang harga sembako itu, sayur sembako ada peningkatan yang cukup tinggi juga. Tapi sekarang setelah menjelang 3 hari puasa, alhamdulillah harga-harga barang kembali turun walaupun belum ke titik normal. Seperti daging sapi yang biasanya 87 sekarang masih 90. Ya, standar ya. Standar, bisa terjangkau ya. Terjangkau oleh masyarakat. Daging ayam pun juga. Daging ayam pun sekarang asalnya dari 34 sekarang sudah 30. Ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan itu akan turun kembali ya sesuai harga awal, yaitu antara 28 lah ya, 28. Nah, nanti mungkin ada juga kenaikan menjelang Lebaran biasanya. Itu ada Lebaran juga ya. kenaikan. Kali naik kira-kira naik ke berapa sih meningkatnya? Ya rata-rata lah mungkin seperti kayak daging sapi itu paling tinggi 100.000 per kilo biasanya gitu yang sudah-sudah. Ya, mudah-mudahan untuk Lebaran sekarang ini yang paling penting stok daripada daging itu ada. Nampak suasana Pasar Cipanas lantai 2 pada bulan Ramadan ramai. Tampak tawar-menawar harga bahan 9 pokok, mulai pedagang sayuran sampai pedagang daging ayam dan sapi. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, pembangunan Masjid Jami At-Taubah yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur hingga kini tahap pembangunannya telah mencapai 20% dan ditargetkan paling lambat akan selesai dalam waktu 1 tahun ke depan. Pantauan TV Cianjur hingga hari Jumat 11 Juli 2013 terkait pembangunan Masjid Jami At-Taubah yang berada persis di samping Masjid Jami At-Taubah yang lama yang berdiri di atas tanah seluas 30 meter. Tampak sudah menunjukkan kemajuan dalam tahap pembangunannya dan diperkirakan telah mencapai 20%. Masjid yang dibangun secara swadaya dengan memberdayakan para santrinya ini rencananya akan dibangun 2 lantai. Sedangkan pembiayaan diperoleh dari sumbangan pemerintah, keluarga besar para pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat lainnya. Dengan pembangunan Masjid At-Taubah, Heri Sukirman yang juga Rois Pesantren Terpadu At-Taubah menyampaikan apresiasinya kepada MUI dan ia berharap dengan terselesaikannya masjid tersebut menjadi sarana representatif yang akan memberikan motivasi belajar dan beribadah bagi para santri yang tengah menjalani proses taubat. Ya, Pak, bagaimana tanggapan dengan rencana pembangunan Masjid At-Taubah Bapak sebagai santri? Saya sebagai santri dan atas nama Rois ini sangat berterima kasih kepada MUI khususnya dan kepada para santri juga bahwa adanya pembangunan ini kalau ini sampai selesai mungkin akan mendapat mendorong motivasi buat kami untuk belajar dan beribadah di sini untuk bertobat. Kami yang notabene warga yang bermasalah tentunya perlu tempat yang representatif untuk bisa menjalani taubat kami di sini.
Sementara itu, pimpinan pesantren terpadu At-Taubah atau lebih akrab disapa Mama Lapas, Kiai Haji T. Mukhtar Ghazali mengatakan bahwa rencana pembangunan masjid ini akan selesai dalam waktu paling lambat 1 tahun. Sedangkan masjid yang tengah dibangun ini berukuran 18 x 18 atau seluas 360 meter dan akan menelan dana sebesar 900 jutaan. Rencana kami dari panitia Masjid Jami At-Taubah di Lapas Banda Cianjur, rencana itu paling lambat hanya 1 tahun. Karena begini, prediksi kami waktu kemarin waktu milad pertama itu adalah abad pertama. Nah, untuk milad yang kedua direncanakan untuk peresmian masjid tersebut. Mudah-mudahan cita-cita kami semua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, berapa luas tanah dan bangunan yang akan dipakai, Pak? Kalau ya 18 x 18 saja berapa ya? 18 Kemudian rencananya 360 meter. Rencananya akan memakan biaya sampai berapa? Rencananya kalau dalam hitungan kami dalam proposal itu adalah kurang lebih 900 juta rupiah. 900 juta rupiah. Apa sih Pak yang memotivasi kemudian tujuan kalau sudah nanti jadi masjid ini? Masjid tersebut akan menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah untuk sholat berjamaah. Yang kedua untuk proses belajar. Insya Allah santri yang ada di sini yang sekarang kurang lebih 859 orang akan tertampung di masjid yang sekarang dibangun. Untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut diharapkan peran aktif masyarakat untuk menyalurkan donasinya. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, dalam rangka mempererat tali silaturahim, Yayasan Cindep Minggu 14 Juli 2013 bertempat di rumah kediaman ketua yayasannya menggelar buka puasa bersama. Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahim. Setiap memasuki bulan suci Ramadan, banyak orang melakukan berbagai hal positif, diantaranya meningkatkan amalan ibadah Ramadan. Seperti halnya yang dilakukan Yayasan Cindep Minggu 14 Juli 2013, bertempat di kediaman Ketua Yayasan Cindep di Ranca Bali Kulon, menggelar acara buka puasa bersama sebagai wujud untuk mempererat tali silaturahim antara para pengurus dan anggota Yayasan Cindep. Di antara jamaah yang hadir, tampak beberapa tokoh masyarakat dan ulama, juga pemuda dan aktivis dari berbagai organisasi di Kabupaten Cianjur. Di awal acara, mereka menyimak sambutan Ketua Yayasan Cindep Dodi Imron Khalid yang menjadi tuan rumah acara yang digelar menjelang adzan maghrib tersebut. Sementara itu, Unang Sobandi yang hadir sebagai undangan dan cendekiawan muslim didaulat untuk memberikan tausiahnya di hadapan para jamaah. Pada kesempatan tersebut, Unang dengan serius menyoroti fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat Cianjur, terutama menjadi sebuah hal yang ironis ketika keberadaan Perda Gerbang Marhamah yang implementasinya jalan di tempat. Ia menggambarkan julukan masyhur Cianjur sebagai kota santri kini tidak tampak lagi, bahkan masyarakat cenderung mengikuti pola-pola liberalisme. Usai menyimak tausiah, jamaah yang hadir pun berkesempatan untuk berdialog tentang masa depan Cianjur di mata tokoh dan para pemuda tumpuan bangsa hingga saat adzan maghrib berkumandang dan berbuka puasa bersama yang diakhiri dengan pelaksanaan sholat maghrib dan isya diikuti amalan sholat tarawih. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Warta Cianjur. Perum Perhutani KPH Cianjur menyerahkan sharing produksi kayu tahun 2010 dan 2011 senilai lebih dari 1 miliar rupiah kepada 56 lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH di 58 desa yang berada di 21 kecamatan Kabupaten Cianjur. Penyerahan disaksikan oleh Bupati Cianjur. Bupati Cianjur Dr. Anes Haji Cecep Muhtar Soleh MM Kamis 11 Juli 2013 menghadiri penyerahan sharing produksi kayu tahun 2010 dan 2011 dari Perum Perhutani KPH Cianjur kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH bertempat di Aula Kantor Perhutani KPH Cianjur. Hadir Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur, Kepala BPN Cianjur, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Cianjur menyampaikan bahwa sumber daya alam, khususnya hutan dan lahan yang kita miliki, sudah mengalami penurunan kemampuan daya dukung. Oleh karenanya, pemerintah setiap tahunnya berupaya untuk memulihkan kerusakan sumber daya alam ini. Jadi setiap tahun itu biasanya perhutani itu memberikan sharing. Jadi untuk warga masyarakat yang mengelola hutan, yang tergabung dalam lembaga
masyarakat Desa Hutan LMDH. Jadi sharingnya itu adalah pemberian dana untuk pengembangan usaha mereka di lahan perhutani tersebut. Sudah berapa lama terjalin sharing ini dengan Pemda antar perhutani? Sharing ini setiap tahun. Jadi karena perhutani ini kan ada keuntungan, ya, ada keuntungan dari penjualan hutan. Nah ini uang itu keuntungannya diberikan kepada masyarakat yang mengelola hutan, dan itu manfaatnya besar sekali untuk mereka. Harapan Bapak apa? Harapan saya selaku pimpinan daerah, uang yang diberikan oleh perhutani ini bisa bermanfaat, terutama untuk pengembangan LMDH yang jumlahnya sangat besar sekali, dan satu LMDH itu memegang satu kelompok itu kurang lebih 500 orang. Jadi dengan dana itu mudah-mudahan LMDH warganya bisa sejahtera. Sebanyak 56 LMDH di 56 desa ini mendapatkan sharing lebih dari 1 miliar rupiah. Untuk sharing kayu ini memang dilakukan maksimal 25% dari hasil produksi kita sesuai dengan jarak waktu menanamnya dari awal sampai akhir daun. Sedangkan untuk PLDT ini sharingnya berdasarkan yang sudah ada di KPD Danjur ini yang sudah panen, itu 25% juga dari hasil panen dari tanaman di bawah tegakan. 70% semua untuk LMDH atau masyarakat, 20% dari sharingnya diserahkan ke petani. Harapan Bapak dengan adanya Harapan sharing? saya sebagai pimpinan kerja KPD Danjur tentunya TABM ini menjadi rohnya manajemen di KPD Danjur. Artinya secara internal teman-teman saya di KPA Cianjur ini, di Perhutani KPA Cianjur, menguasai dan memahami PABM dan bisa menyempurnakan program PABM yang sudah ada di KPA Cianjur. Dan untuk masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dari program ini sangat diharapkan oleh Perhutani KPA Cianjur, sehingga memberikan arti tersendiri adanya program PABM kepada masyarakat maupun Pemda Kabupaten Cianjur. Acara yang dilaksanakan di tengah suasana bulan Ramadan ini berjalan lancar dan cukup singkat. Demikian Atik Sundawati melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 16 Juli 2013. Saya Iman Sulaiman beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Berita yang sama dapat Anda saksikan di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.